Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-35. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir episode ke-34 kemarin kita diperlihatkan Luozeng yang terkena cocoran pedang milik Silang, dan beruntung di sini Luozeng berhasil selamat meskipun kondisinya terluka cukup parah. Dan pada akhirnya Naga Azura kembali muncul untuk membantu Luozeng mengakhiri pertarungan dengan Silang untuk kedua kalinya. Meskipun mengalahkan Silang, Luozeng kelihatan terluka cukup serius. Efek karena pertarungan melelahkan tersebut. Tiba-tiba saja Xiaodi datang ke gua tempat Luozeng bertarung untuk meningkatkan nafas kesadaran dari Luozeng. Tak lama kemudian juga datang murid-murid puncak gerimis yang langsung membawa Luozeng pergi ke kota Baidi untuk mengobati lukanya. Di kota Baidi, seorang tabib bernama Su Taiping berusaha mengobati Luozeng meskipun pada awalnya dia sudah pesimis bahwa Luozeng tidak akan selamat. Setelah dilakukan pengobatan secara intensif oleh tabib Su Taiping, kondisi Luozeng berangsur membaik. Sementara itu di tempat lain di kediaman Sekte Iblis, Choi Si memerintahkan dua panglima iblis untuk memimpin pasukan guna menyerang umat manusia. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal scene episode ke-35 diperlihatkan suasana malam di kota Baidi yang begitu hangat karena sedang ada festival lampion. Di sebuah pasar malam kelihatan ada Zhu Qianning dan Luozeng yang kondisinya sendiri sudah membaik pasca pertarungan dengan Silang beberapa waktu yang lalu. Di sela-sela malam yang begitu hangat, terlihat ada origami burung merah yang seperti sedang mengawasi pasukan penjaga kota Baidi. Pasukan penjaga ini sendiri bertugas mengamankan festival lampion, serta mereka jugalah yang menjaga sebuah pagoda kembar bernama Qiankun. Pagoda kembar Qiankun adalah sebuah pagoda yang menjadi tameng pertama ketika ada serangan iblis yang masuk ke dalam kota Baidi. Kertas burung origami yang sebelumnya kelihatan di sebuah festival ternyata masuk ke dalam pagoda kembar Qiankun serta menempel pada kekuatan inti pagoda tersebut. Bukan hanya satu burung origami saja, melainkan ada banyak burung origami yang menempel di kekuatan inti ini. Dua orang penjaga yang sedang bertugas menjaga pagoda kembar kelihatan sama sekali tidak menyadari masuknya burung origami tersebut. Terlihat di sini malahan salah satu penjaga merasa ngantuk pada saat sedang menjalankan tugas. Rekan penjaga yang lain memperingati si penjaga yang ngantuk untuk bekerja dengan benar, karena jika tidak Jenderal Su selaku ketua pasukan penjaga penggoda Qiankun akan memecat mereka berdua. Si penjaga ngantuk ini berkata selama 1000 tahun tidak ada yang bisa menghancurkan formasi pagoda kembar, jadi tidak akan mungkin terjadi sesuatu pada malam ini. Ucapan dari si penjaga ini langsung dihukum oleh kedatangan para iblis melalui dimensi teleportasi yang mereka buat di dekat pagoda Qiankun. Kejadian ini tentu saja membuat mereka berdua langsung memukul beduk yang ada untuk menginformasikan bahwa ada penyerangan di pagoda kembar. Dari arah lain, Luozeng yang sedang bersama dengan Zhu Qianning di pasar malam melihat kalau ada yang tidak beres di depan pagoda Qiankun. Kembali ke pagoda kembar, seorang jenderal bernama Su Xiu selaku jenderal yang bertanggung jawab meminta semua pasukan untuk bersiap melawan para iblis. Dengan semua persiapan, pagoda Qiankun sudah siap melakukan tembakan pertahanan ke arah dimensi yang dibuat iblis. Namun hal tak terduga terjadi di mana salah satu menara meledak tepat di saat tembakan hendak dilakukan. Ya guys, ternyata penyebab ledakan adalah burung origami yang sebelumnya menempel di kekuatan inti dari pagoda Qiankun.
Setelah hancurnya salah satu menara, Jenderal Su menyadari bahwa ada hal yang aneh dengan burung origami yang berterbangan di atas mereka. Karena kondisinya yang sudah seperti ini, Jenderal Su mengatakan untuk kali ini mereka harus benar-benar mengandalkan diri sendiri melawan para iblis. Sementara di pusat keamanan kota Baidi, Jenderal Fei Long memberitahu kalau salah satu pagoda kembar sudah hancur dan meminta pasukan untuk segera membantu penjaga gerbang dalam melawan iblis. Luo Zeng dan Zhu Qianing yang baru saja tiba meminta izin kepada Jenderal Fei Long agar mereka bisa ikut membantu melawan para iblis. Akan tetapi Hua Fuming di sini mengatakan tidak bisa karena dia sadar kalau Luo Zeng sedang dalam masa pemulihan akibat pertarungan kemarin. Luo Zeng terus saja membujuk Hua Fuming dengan mengatakan kalau dia sudah sehat dan selain itu pagoda Qian Kun sudah hancur, jadi pasukan keamanan sangat membutuhkan bantuan darinya. Lagi pula ketika melihat kejadian ini, Luo Zeng tidak bisa berdiam saja dan menunggu kota Baidi hancur oleh iblis yang menyerang. Jenderal Fei Long sendiri berkata kalau peperangan tidak bisa dimenangkan oleh satu orang dan apakah jika Luo Zeng ikut berperang dia mampu untuk mengikuti semua perintah. Dengan penuh keyakinan Luo Zeng menjawab kalau dia bisa melakukan semuanya. Mendengar jawaban meyakinkan ini, Jenderal Fei Long akhirnya mengizinkan Luo Zeng untuk ikut berperang. Di saat yang sama, Jenderal Fei Long juga yakin kalau Jenderal Su mampu menjaga dan bertanggung jawab agar para iblis tidak masuk ke dalam kota Baidi. Sementara itu di pagoda Qian Kun, Jenderal Su menyadari bahwa pasukan iblis terus saja berdatangan dan dengan kata lain dia harus menghancurkan dimensi teleportasi yang menjadi sumber munculnya para iblis. Jenderal Su lantas meminta meriam dan menara kanan untuk menembaki pasukan iblis, sementara untuk kereta terbang segera berbaris guna membantunya melakukan serangan ke arah depan. Karena sudah maju ke arah depan, Jenderal Su benar-benar berhadapan langsung dengan Panglima Iblis Tian Wei yang sedang menjaga dimensi teleportasi para iblis. Pada saat pertarungan, mereka berdua cukup berimbang. Muncul Panglima Iblis Haiti yang menyerang Jenderal Su. Tentu saja kemunculan Panglima Iblis ini membuat Jenderal Su kaget, di mana menurutnya Sekte Iblis benar-benar niat dengan langsung menurunkan dua Panglima sekaligus. Karena tidak ingin kalah begitu saja, Jenderal Su melemparkan dua senjatanya ke arah dimensi teleportasi untuk mencegah lebih banyaknya bantuan iblis yang akan datang. Kelakuan Jenderal Su ini tentu saja membuat Panglima Tian Wei sangat marah dan mengatakan, berani-beraninya kau mencegat bala bantuanku. Hari ini semua manusia akan mati di tempat ini. Jatuhnya Jenderal Su ini lantas diikuti dengan ratusan iblis yang sudah siap membunuhnya. Dan bantuan sang MC kita Luo Zeng pun akhirnya datang. Dengan belati hijau dan naga azure, Luo Zeng berhasil membunuh ratusan iblis yang mengikuti Jenderal Su pada saat dia terjatuh. Hua Fuming di sini kelihatan juga membantu Jenderal Su sembari berkata, sebaiknya tarik pasukan mundur ke kota Baidi untuk saat ini. Jenderal Su berkata itu tidak mungkin dilakukan karena kota Baidi tidak akan bisa mengalahkan para iblis karena mereka terus bermunculan dari dimensi teleportasi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja satu pagoda Qian Kun yang tersisa berhasil dihancurkan oleh pasukan iblis. Melihat pagoda Qian Kun sudah hancur total, Jenderal Su berkata sudah terlambat jika ingin mundur pada saat ini dan jalan satu-satunya adalah dengan menabrakkan kereta terbang penjaga pagoda ke dimensi teleportasi iblis untuk menutup bala bantuan iblis yang terus berdatangan.
Sambil memukul beduk, Jenderal Su membakar semangat para pasukan dengan berkata, prajurit pagoda kembar jika mati sekalipun tidak akan pernah mundur. Sementara bagi Luo Zeng, dia bertanya apakah ini adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Hua Fengming menjawab kalau ini adalah sebuah perang, semua keputusan harus dibuat tanpa meninggalkan keraguan sedikit pun. Karena mempertahankan sebuah negara pasti selalu ada pertumpahan darah yang harus dikorbankan. Di saat yang sama, Panglima Tianwei tertawa sambil berkata kalau manusia ini cari mati dengan menabrakkan kereta terbang ke arah mereka. Bersamaan dengan itu pula dia memerintah pasukan iblis untuk membunuh semua manusia yang ada di tempat ini. Aksi menabrakkan kereta terbang ini benar-benar membuat dimensi teleportasi iblis menjadi hancur tidak tersisa, dan bersamaan dengan itu banyak pasukan iblis yang mati karena efek ledakan. Melihat kondisi ini, Panglima Tianwei meminta pasukan untuk mundur terlebih dahulu karena manusia sudah berhasil mengalahkan sebagian pasukan depan mereka. Mundur untuk sementara sampai dengan semua pasukan terkumpul, barulah mereka akan kembali melakukan serangan habis-habisan ke kota Baidi. Beberapa saat kemudian, para pasukan tersisa sudah kembali ke pusat kota Baidi untuk mendapatkan pertolongan medis. Di saat yang sama juga, Jenderal Su meminta maaf kepada Jenderal Fei Long karena dia sudah mengorbankan kereta terbang beserta pasukan di dalamnya untuk menghancurkan dimensi teleportasi iblis. Bagi Jenderal Fei Long, dia meminta Jenderal Su untuk mengkesampingkan hal tersebut terlebih dahulu karena yang lebih penting sekarang adalah bagaimana cara melawan balik kepada para iblis. Tidak lupa dia juga meminta Jenderal Su untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu dari luka-luka yang dia dapat sebelumnya. Namun ada hal mengejutkan yang terjadi di mana Jenderal Su memberitahu bahwa ada manusia yang sudah berkhianat. Ya benar, semua itu tidak terlepas dari temuan tentang burung origami yang berhasil menghancurkan salah satu pagoda Qiankun. Laporan Jenderal Su tentang adanya pengkhianat ini sekaligus menutup episode kali ini guys. Kita akan sedikit membahas spoiler di akhir episode di mana pengumuman tentang adanya seorang pengkhianat sudah disebarkan. Tidak lama setelah itu, Luo Zeng kembali bertemu dengan keluarga Zook yang tentu saja meminta keterampilan penyulingan senjata yang Luo Zeng dapatkan di pelelangan beberapa waktu yang lalu. Dan sudah pasti, Luo Zeng kembali baku hantam dengan Zook Feng, serta kali ini ada sebuah fakta mengejutkan di mana seorang pengkhianat yang dimaksud oleh Jenderal Su adalah Zook Feng yang sudah berkoalisi dengan para iblis. Terlihat kemarahan jelas di wajah Luo Zeng ketika mengetahui fakta ini, dan dia juga berniat membalaskan dendam seluruh pasukan yang sudah tewas pada saat melawan para iblis. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.